Oke, let's go. Selamat malam kawan-kawan. Selamat berjumpa kembali di channel Koma Adventure. Kita sudah sampai ke episode ke-9 ini. Tidak terasa juga ya. Cukup ngebut nih episodenya. Ya, hari ini sesuai info kemarin memang saya startnya telat. Tambah tadi saya lupa nyalain kamera. Tambah parah dong. Terus juga hari ini ada double shooting. Jadi saya sedang persiapkan materi tambahan. Kebetulan tadi ada yang bisa kita masukkan sebagai vlognya review tapi ya. Untuk hari ini memang saya tidak panjang-panjang untuk vlognya, untuk motovlog kali ini. Tapi saya ingin coba ajak kalian melihat kondisi Kota Denpasar di hari Sabtu jam 10 malam. Untuk kondisi traffic saat ini agak lenggang ini, agak sepi. Untuk pekerjaan juga orderan tuh sepi. Nah ini banyak motor pada nongkrong di warung kopi itu tadi, di kafe sih bukan warung kopi. Bahasanya dulu warung kopi, sekarang kafe. Seleranya young boys, anak muda. Kalau yang dewasa ngapain ya? Nah saya kurang paham nih, kurang dewasa tuh gimana. Tapi ya kurang lebih mereka menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Makanya mungkin untuk secara orderan, gacor rame banget bro. Secara orderan mungkin mereka tidak terlalu rame. Kayak teman-teman lagi pada nongkrong dari orderan udah rame di sana. Saya lurus saja biar nggak berebut dengan mereka. Tujuan saya mau ke arah McDonald. Coba mancing ke sana. Kita coba nunggu di sana. Siapa tahu dapat ya. Kalau McDonald itu kan seleranya lokal dan interlokal. Jadi harapan saya bisa dapat trip yang agak jauh gitu. Berhubung sekarang udah malam kan. Supaya lebih berasa gitu maksud saya untuk secara nominalnya. Syukur-syukur dapat trip ke Canggu gitu kan, atau Tabanan misalnya kan. Waduh keren banget kalau ke Tabanan, bahagia sekali saya. Entah berapa sampai Tabanan ini kalau jam segini. Tapi ya info sih tadi dari temen lagi ada razia jalur Tabanan, razia motor-motor yang terutama ya yang tidak pakai helm. Jadi jalan raya Tabanan tuh sering banget, terutama bule-bule jalan berkendara tanpa helm, mau pagi, mau siang, mau malam itu. Nah jadi ini udah razia yang kedua nih dalam 1 bulan terakhir. Di bulan ini saja sudah 2 kali dia. Dan terjaring tadi teman saya kirimin video sekitar puluhan, hampir mungkin bisa menyentuh 100 ya, karena itu masih berlangsung, belum selesai. Tadi jam berapa ya dikirim? Jam 9 kalau nggak salah tadi. Ya andai kata jam 9 udah puluhan, udah di angka 50-an, ya mungkin sampai jam 10 bisa 100 itu. Apalagi sekarang kan hari Sabtu ya, orang-orang masih pada keluar, dinner, baliknya di atas jam 9, jam 10-an mereka pulang. Ini itulah puncak-puncaknya tuh. Nah jadi buat teman-teman kemana-mana harus pakai helm ya. Bukan karena masalah razianya, tapi juga untuk faktor keselamatan juga. Karena kalau kita nggak pakai helm, terus kecelakaan, bagian kepala kena, aduh, nggak selamat dah itu biasanya. Mau pelan, mau kenceng, tetap aja lebih baik pakai helm. Wih, gymnya sepi hari ini.
udah pada sepi. Kita udah di jalan utama ini, udah di Gatot Subroto. Jalanan lumayan rame sih ya sebenarnya nih. Nah tuh, wih. Nah kalau malam-malam minggu begini memang banyak ini anak-anak motor melintas di sini gitu. Mereka nongkrong. Salah satunya di sini nih di Wow, Cafe Wow ini. Coba lihat. Waduh. Wih, penuh bro. Penuh di kanan juga anak-anak motor. Anak motor gampang kenalinnya, lampunya banyak dimodif. Saya anak bapak ibu aja lah. Kita suka motor, kita suka jalan-jalan pakai motor. Kalau saya sih ya, memang senang jalan-jalan pakai motor karena kemudahan. Juga dari faktor biaya soalnya. Kalau pakai motor biaya lebih murah. Touring, keliling itu jauh lebih murah budgetnya. Misalnya kita ke Labuan Bajo tuh nggak sampai 1 juta tuh habis PP. Di luar penginapan ya. Penginapannya mahal kalau Bajo itu. Satu orang model Bang Beb gitu aja di atas 100 tuh dulu. Sekarang nggak tahu berapa, saya belum dapat ngecek lagi. Ya saya udah di on the spot nih, di sweet spot nih. Jadi di sini ada satu tuh Ricis, kedua KFC, ketiga McDonald, sampingnya masih ada apa Jeko, Mako sama Jeko. Tuh. Jadi ini ideal banget nih di sini. Di mesin dulu. Saya mungkin nunggu di sekitar sini sekitar ya bangsa 5-10 menit. Kalau udah lebih dari itu biasanya saya udah tidak nungguin lagi. Saya jalan langsung ke tempat lain gitu, pindah. Ini anak-anak ramai tuh di KFC itu. Seperti biasa KFC memang favorit buat nongkrong anak-anak motor atau sekadar buat meet up di sana. Karena parkirannya gede. Enak tuh buat nongkrong di sana. Parkirannya tuh lebar sana. Tunggu 2 lampu merah kayaknya cukup nih. Vespa. Oh itu solo karir itu. Atau mungkin baru pulang. Nah, kurang lebih trafficnya tidak terlalu ramai ya sebenarnya ini kalau untuk hitungan weekend. Kalau segini saya rasa sih tidak terlalu ramai. Biasanya jauh lebih ramai kalau sekedar weekend. Mungkin lagi pada pergi ke yang agak jauh kali ya, misalnya ke Kuta gitu kan. Dari sini ke Kuta ntar pulangnya malam. Kalau Kuta juga sebenarnya hari Sabtu, malam Minggu itu di pantai itu rame, anak-anak motor pada nongkrong. Tuh, berjejer lah mereka di sana. Nah, 4 silinder ZX. Kalau mau denger suara-suara ZX tuh Sabtu tinggal jalan ke sini aja, pasti ada ZX lewat. Mereka seneng jalur sini. Ini kamera mau lepas tuh. Ntar sambil koreksi kamera. Yuk kita maju. Saya mau ke sebelah kanan. Apa tuh adik? Oh, X-Max. X-Max tuh kalau diganti knalpotnya saya kurang seneng suaranya.
karena satu silinder kan ya, jadi kurang. Ada Pak Pol di sana. Oh, ada razia mungkin nih sepertinya, atau pengawalan. Oh, bisa jadi sih razia, karena memang pada rame lagi giat-giatnya razia. Cuma sampai bawa senpi juga sih itu. Entah ada apa di sana. Atau pengawalan VVIP kah itu? Baru sadar nih, tadi saya kira anak-anak motor semua, tapi ternyata ada ini juga, ada polisi di sana. Bukan patwal loh, polisi. Ada kegiatan apa nggak tahu tuh. Yuk kita balik lagi ke pinggiran. Jadi saya berubah pikiran tuh, tadi mau agak lebih lama. Wah, ngeliat kedip-kedip biru-biru. Wah, ini ada patroli ini. Ntar ditilang gitu ya. Ada CB, ada Ninja, campur-campur motor mereka nih, grup. Mungkin habis event kali ya, habis acara nih anak-anak. Bulan-bulan ini juga ada info, ada rombongan mau datang dari Bandung, ada juga rombongan lain dari Surabaya dan Jakarta. Jadi kayaknya rame ini bakal akhir bulan rame, sama awal bulan juga sih ada. CB berarti. Oh, ini tempat nongkrong juga nih, favorit, Alfamart. Nggak bohong. Nih, Basco Working Coffee. Ini rame terus nih, bro. Saya belum pernah masuk ke situ. Pengen sih masuk ke sana, cuman ngapain gitu. Saya bingung sendiri kadang-kadang mau masuk tempat itu sendirian. Ya kan, nggak mungkin. Kecuali ada temen nongkrongnya gitu kan. Cuma teman-teman motoran lagi pada sibuk. Mereka udah sejak pandemi sih ya, ada menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ada yang udah pindah, artinya mereka sudah keluar dari Bali. Ada yang pindah tugas, macam-macam. Ya, dilema kehidupan. Ya, hari ini nggak banyak sih yang bisa saya ceritain selain kegiatan sehari-hari aja. Kalau saya sehari-hari tergantung kondisi. Kalau memang kayak tadi bangun pagi kerja kalau sempat, dan kebetulan hari ini tidak sempat, makanya saya baru on malam. Karena kalau nggak on sayang kan, di catatan ininya tidak terhitung online. Jadi saya juga lagi ngejar nih sebenarnya, ngejar catatan. Kalau bisa mau naik peringkat sih, tapi kayaknya nggak kekejar udah akhir bulan. Soalnya ngelihat jadwal kegiatan nih, 1 minggu ke depan sih ada lagi yang harus diurus. Tuh, jadi ya kita lihat aja ya. Ditambah lagi kan saya sambil ngonten begini. Kalau sambil ngonten begini, ya saya harus meluangkan waktu untuk ngedit. Tuh, jadi harus mengurangi waktu durasi online-nya sedikit lah, tidak banyak. Karena target saya memang harus selalu ada bahan buat diupload. Tuh, apapun itu kita akan ceritakan. Jadi saya fokus ke satu news, perkembangan.
Untuk di Bali macetnya masih parah gitu. Dari tadi pagi sampai siang kita keliling itu selalu macet, tapi mobilan ya memang. Jadi pergerakannya agak-agak susah. Kalau motoran kan enak ya. Sepi. Baru lihat nih sepi. Wih, kita kayaknya mau cari orderan duduk dulu ah. Ntar dulu ya guys, saya off dulu, nggak enak soalnya. Yuk, lanjut lagi ya, akhirnya antrean ke berapa nih? 3 ke 4. Pak. Mulai padat, rame jalanan. Ini baru pada pulang ini dari nongkrong, rame jalanan. Padahal jamnya sudah 11:30. Hari Sabtu, waktunya kita buat nongkrong, berkencan, dan lain-lain. Untuk ukuran jam 11, 11:30 sih sebenarnya. Ini padat, ramai. Jadi kalian bisa lihat tadi saya mau nyebrang itu susah, terlalu ramai. Dan ini trafficnya lurus ke utara semua. Baru pada mulai pulang. Ya, Sabtu memang selalu istimewa bagi orang-orang yang punya jam kerja kantoran, karena ini kesempatan buat mereka buat libur, hangout sama temen, bareng keluarga ataupun dengan pasangan. Yang masih jomblo, kesempatan juga untuk PDKT gitu. Jadi memang kalau dimanapun kita berada, kayaknya udah terset ya kalau kita hidup kayak kerja kantoran gitu, sebagai pekerja kantoran kayaknya sudah terset gitu. Waktunya jam sekian, hari sekian kita kerja, lalu ntar hari apa kita libur, terus bisa ngabisin waktu gitu. Kalau kalian lebih suka hidup yang teratur seperti itu, atau mungkin yang pekerja lepas, yang ibaratnya bisa kapan aja keluar bareng keluarga, bareng anak. Kalau kayak emang kalian tipikal kerja lepas, di Bali itu sangat-sangat cocok. Karena di sini banyak sekali kerjaan yang sistemnya freelance. Tapi juga ada sih yang kerjaan kantoran. Tulis ya di komen kalau memang kalian suka yang mana ini, kerja lepas atau kerja kantoran. Hari ini agak dingin ini. Mungkin suhunya agak turun sedikit, tapi tidak sedingin 2 apa 3 hari yang lalu. Dingin sekali itu. Kalau sekarang relatif lah, lumayan. Tapi saya sudah mulai kedinginan ini. Mungkin karena belum makan kayaknya. Tadi makannya sore banget, dan itu makan mie. Biasanya kalau makan mie saya kurang nendang gitu, kurang nyes gitu kan. Emang biasanya makan nasi dikasih mie ya gitu deh. Saya lupa nanya lagi, ada makanan tadi di rumah. Kalau pulang nanti ada makan. Ini jamnya juga sudah 11:25, juga artinya saya harus pulang nih. Karena kalau tidak pulang nanti saya tidak sempat ngedit buat tayangan besok pagi. Ya, sekalian saya mau ingetin ya teman-teman ya, kita publish setiap pagi jam 6 pagi. Ini hanya untuk yang episode jika aku menjadi ojol. Hanya untuk episode itu.
Karena saya mencoba menyesuaikan waktu tayang dengan kemampuan saya untuk mengambil gambar. Tiap hari kalau misalkan kita online, pulang ngedit, kira-kira butuh waktu durasi yang berapa lama gitu. Karena kalau ngedit itu tidak cuma sekedar ngedit ya, tapi itu harus filter mungkin terus terang ya, kadang-kadang kan kita kalimat namanya di jalan tuh kadang-kadang ada yang kelepas gitu kan. Nah, yang tidak bagus kita buang dulu. Kenapa? Karena pada intinya kita ingin menghibur. Saya ingin menghibur teman-teman, bukan ingin menimbulkan kebencian. Tuh, kadang-kadang kita bahas ngobrol, tapi kalau saya rasa tidak masuk, ya saya akan remove itu. Ini udah dekat nih. Nanti izin saya matikan atau saya alihkan dahulu. Kadang-kadang saya alihkan aja ke atas gitu, naik. Tapi nanti saya cut juga sih, itu saya potong. Masuk gang kecil nih di sini. Mapnya pinter nih, udah bisa baca jalan ini nih. Kemarin belum bisa baca jalan ini. Setelah saya berapa kali lewat ke sini, kebaca nih sekarang. Artinya map ini terus belajar ya rute kita. Apa jangan-jangan dia pakai AI? Mapnya with AI yang lagi ngetren sekarang. Tapi memang harusnya sih seperti itu ya, belajar habit driver, dan sekaligus juga memberikan update kepada peta utamanya yang ada di Grab, sistemnya Grab. Grab itu punya map sendiri loh bro. Tidak seperti yang lain ada pakai Google Maps. Kalau Grab dia develop sendiri. Dan kalau saya tidak salah ingat, waktu Grab take over Uber itu dulu memang punya teknologi untuk mapping. Jadi jangan-jangan sih ya, jangan-jangan ini map dari teknologinya Uber yang mereka take over. Sangat berguna, tapi ya memang mereka harus ini sendiri ya, update sendiri. Makanya kadang-kadang saya lihat tuh ada yang bawa parabola tuh, bawa bola di belakang. Ini perumahan Sri Kandi, perumahan elit nih. Cakep nih rumah-rumah di sini. Wih, modern. Ayo yang mau cari rumah, siapa tahu. Saya lagi mikir apakah boleh ngambil topik properti ya. Karena saya belakangan lihat kok banyak sih tanah dijual, rumah dijual. Menarik juga sih. Ya cobalah nantilah. Tapi kalau itu takutnya saya terikat sih di bidang properti. Nah itu yang takutnya repot. Ya sambil saya pertimbangkan nanti ke depannya bagaimana ya. Nomor 15 perumahan Cempaka. Oke, saya switch off dulu kali ya. Oke, kita lanjut ke antaran selanjutnya. Nembus ini. Sampai dalam 5 menit pada jam 12 kurang. Tar. Kok kayaknya jalurnya tembus ya? Coba saya cek. Saya udah malam agak-agak keder nih sama tempat ini. Sampai dalam 5 menit pada jam 12 kurang 22 malam. Ini gelap banget loh, nggak ada penerangan, cuma lampu-lampu jalan sama ini. Dulu saya punya teman di sini, tapi dia usahanya menurun karena sesuatu dan lain hal. Karena banyak masalah juga sih. Di mana? Di sini apa di depan sana gitu? Oh di sini dia, rumahnya dekat sini. Ini udah di gang ini. Ya sayang sekali harus pulang kampung. Sekarang sibuk ngayah di Banjar. Jadi kita bisa bilang dia sudah bertobat dan lebih beriman. Ada bagusnya juga sih ya, positif lah, very good lah kalau menurut saya sih, sesuai daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal tidak berguna kan. Waduh.
Waduh, kita dikasih lewat sawah lagi nih kayaknya guys. Ini jalur kecil nih. Oh ya, tapi ada rumah gede. Oh bukan, Balai Banjar nih. Oh, di sini. Saya dulu pernah tinggal dekat sini. Iya nih. Oh di sini tembusannya. Baru tahu saya. Itu dia jalannya. Asik, karaokean tuh bapak-bapak di sana tuh. Di warung. Aduh, kemarin lewat sini kan. Aduh. Waktu ini lewat sini nih pernah nih. Beneran tanah sawah ini samping. Nggak ada lampu. Penerangan satu-satunya dari motor nih. Inilah hidup di Bali. Kerja ojol itu memang penuh petualangan. Makanya kemarin saya tertarik untuk mendokumentasikan ini semua. Wah, ngapain sih bapaknya? Oh, adeknya tuh. Wah, lagi bikin sate atau apa nggak tahu tuh, bakar-bakar situ. Ada aja jalan tembusannya ya. Ini kalau di daerah Ubud ya lebih dramatis tuh. Sayang aja saya tidak mengarah ke Ubud sih. Pernah sih waktu kemarin ke Ubud, jarang sih, tapi cuman memang dapat. Saya kalau dapat order jauh, saya ambil. Ya, oke kawan-kawan. Sepertinya saya harus mengakhiri untuk episode hari ini. Saya mau ngarah pulang juga ini. Kan tadi jalannya. Kayaknya kanan aja deh. Saya akan pulang sebentar lagi, terus lanjut ngedit. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan di-share, dikasih jempolnya, jempol ke atas. Terima kasih teman-teman yang sudah support sejauh ini. Oke, akhir kata saya pamit dulu nih. Udaranya kok dingin sekali ya. Oke, bye-bye kawan-kawan. Saya pamit dulu sampai di sini ya. Thank you.